Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan review berkaitan dengan materi kita, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan pendidikan di era digital. Kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya atau di kelompok sebelumnya kita udah bahas tentang pendidikan di era digital. Di mana yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pendidikan di era digital itu adalah salah satunya literasi digital. Kita udah pahami juga kemarin itu yang literasi digital itu bagaimana. Literasi digital itu berkaitan dengan sejauh mana kita bisa menggunakan teknologi dan juga mampu menggunakan teknologi itu juga. Memahami penggunaan teknologi. Jadi bukan hanya kita mampu menggunakan teknologi, tapi sampai kepada kita paham nggak penggunaannya. Nah, maka ketika kita bisa memahami penggunaan teknologi, bukan hanya bisa menggunakan saja tapi paham penggunaannya, berarti kita telah memiliki literasi digital yang bagus. Nah, ketika kita telah memiliki literasi digital yang bagus, maka efeknya kita bisa merasakan bagaimana manfaat teknologi tadi kita gunakan ketika kita gunakan di dalam dunia pendidikan. Makanya kita bahas hari ini adalah peran dan manfaat dari TIK dalam dunia pendidikan. Tetapi sebaliknya, jika literasi digital kita rendah, maka atau kita belum paham bagaimana menggunakan teknologi, maka mungkin bisa saja kita bilang bahwa teknologi itu digunakan di dalam pembelajaran tidak memiliki manfaat yang banyak atau peran yang banyak, karena mungkin yang sama-sama udah kita lihat aja atau kita rasakan ketika guru menggunakan teknologi. Atau misalnya saya tanya nih, hari ini kalau kalian disuruh memilih pembelajaran online atau offline, mungkin masih banyak yang memilih pembelajarannya offline ketimbang online. Kenapa? Karena kalian merasa bahwa ketika pembelajarannya itu udah online, maka akan banyak kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan, kayak gitu ya. Misalnya seperti perkuliahan kita hari ini dilaksanakan secara online, dan masih mungkin kalian merasakan bahwa tuh atau kalian tidak fokus, atau kalian merasa proses pembelajarannya tidak sama seperti atau tidak maksimal seperti yang dilaksanakan secara tatap muka atau secara offline. Nah, kenapa? Karena ya itu adalah masalah literasi kalian. Jadi kalau misalnya literasi digital kalian itu rendah, maka itu kalian akan rasakan. Jadi tadi ceritanya kalau misalnya kita memiliki literasi digital yang bagus, maka tadi yang saya bilang bahwa kita bisa memahami, menentukan apa yang menjadi peran atau teknologi ini di dalam ketika digunakan dalam dunia pendidikan memiliki peran nggak sih, atau ada nggak sih manfaatnya. Kita coba lihat apa saja peran dan bagaimana pemanfaatan TIK tadi dalam pembelajaran. Kita coba lihat dulu dari segi perannya. Nah, yang pertama peran penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah bisa meningkatkan aksesabilitas pembelajaran. Kenapa disebut dengan meningkatkan aksesabilitas pendidikan? Artinya aksesabilitas ini mudah diakses. Ketika guru menggunakan teknologi dalam pembelajarannya, siswa lebih mudah mengakses ke sumber-sumber informasi atau sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar itu misalnya, kalau misalnya siapa sumber belajarnya, misalnya guru. Hari ini ketika guru menggunakan teknologi, siswa lebih mudah mengakses ke guru tadi. Misalnya seperti contohnya kita dalam melaksanakan proses pembelajaran, kita menggunakan aplikasi misalnya grup WhatsApp, grup mata kuliah atau grup mata pelajaran misalnya. Jadi di sana siswa bisa langsung misalnya berinteraksi atau mengakses ke gurunya tadi. Misalnya ada yang tidak dipahami dalam pembelajaran, bisa ditanyakan langsung ke gurunya menggunakan contohnya tadi
grup WhatsApp tadi. Nah, itu kan ketika guru menggunakan atau dalam proses pendidikan tadi menggunakan teknologi dalam pembelajarannya memudahkan siswa mengakses. Atau lagi misalnya selain dari guru, siapa lagi sumber belajar misalnya buku. Buku pun hari ini juga mudah diakses. Buku tuh mudah diakses, hari ini kita mudah mendapatkan buku. Kenapa? Buku itu selain dari buku berbentuk fisik, juga buku sekarang juga banyak juga yang beredar buku dalam bentuk e-book ya, atau dalam bentuk elektronik. Nah, untuk mengaksesnya pun juga mudah. Mencari buku dalam bentuk elektronik itu hari ini ketika kita menggunakan teknologi itu juga mudah. Nah, kemudian atau buku secara fisik pun misalnya kita ke perpustakaan hari ini kan mudah mengakses buku. Contohnya kalau dulu tanpa menggunakan teknologi, dulu kalau kamu ke perpustakaan mencari sebuah buku dalam perpustakaan, kita kan keliling-keliling nih kemana misalnya di dalam perpustakaan tadi keliling cari buku. Tapi kalau hari ini kan tidak seperti itu. Kita pergi ke perpustakaan hanya tinggal searching aja ya kan di alat yang telah disediakan di perpustakaan, apakah buku yang kita cari tadi tersedia atau buku tentang ilmu pendidikan apa saja yang tersedia di perpustakaan ini. Nah, itu kan akses, itu memudahkan akses ketika kita menggunakan teknologi tadi contohnya. Atau selain dari buku atau apalagi misalnya para ahli, kita maunya dari sumber aslinya, siapa yang teori-teori dari aslinya, kita juga udah mudah mengakses hari ini. Jadi apa namanya para ahli dalam dunia para ahli hari ini pun maksudnya di dalam apa namanya dalam penggunaan teknologi hari ini sudah banyak terhubung atau yang sudah terekam hasil-hasil penelitian para ahli yang bisa kita akses secara langsung. Misalnya kamu mau melihat buku siapa, misalnya bisa kita lihat ke aslinya secara langsung dengan menggunakan teknologi tadi. Makanya ketika kita menggunakan teknologi atau TIK di dalam proses pendidikan, ini akan meningkatkan aksesabilitas pendidikan, mudah mengakses hal-hal yang berkaitan atau yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah mempermudah proses pembelajaran. Nah, ini jelas kenapa disebut dengan mempermudah proses pembelajaran.